foto aku sama Kak Nisha ya. Kalau misalnya di sini kurang jelas. Nah, di sini bakalan dibagi dua sih. Jadi aku bakalan bahas tentang hukum dasar kimia sama konsep mol. Kalau Kak Nisha bakalan bahas apa, Kak? Aku bakalan bahas tentang rumus empiris dan molekul. Benar. Udah siap belum teman-teman nih? Udah siap? Udah, Kak. Siap, Kak. Nanti kalian Udah, harus baik-baik ya dengerinnya, soalnya nanti kita ada kuis di akhir. Iya, Ayo. benar. Bakal ada kuis. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, udah seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan bahas hukum dasar kimia dan konsep mol. Nah, sebelum ke hukum dasar kimia sendiri, aku mau bahas satu hal yang menurut aku penting banget, basic banget sebelum kita belajar ke materi-materi yang lebih advance di kimia, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Jadi, kalau kita mau menghitung suatu persamaan reaksi kimia itu, apa ya, reaksinya itu harus setara gitu. Nah, apa sih maksudnya reaksi yang setara? Nah, di sini udah aku ini ya, kotakin hitam ini, kalau reaksi setara itu adalah jumlah unsur antara reaksi dan hasil reaksi atau produknya itu sama kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya di sini aku punya reaksi ini ya. Nah, kita bisa lihat kalau di sini aluminium atau Al-nya kan di kiri kan ada 2 gitu kan. Nah, sedangkan di kanan itu ada 3 kayak gitu. Ada 1, maksudnya ada 1. Di sini ada 2, ada 1. Nah, itu kan nggak sama. Nah, kalau reaksi yang setara itu jumlahnya harus sama. Kalau di reaksinya atau di sebelah kirinya dia 2, di kanannya dia juga harus 2. Nah, itu nggak berlakunya buat semua unsur yang ada ya, bukan cuma buat Al aja, begitu juga buat O, buat C, buat H, kayak gitu. Jadi dihitung satu-satu sih, biasanya kalau mau ngecek apakah dia udah setara atau belum. Nah, gimana sih cara menyetarakan gitu kan? Kan ini belum setara ya, di sini Al-nya itu ada 2, di sini 1. Terus untuk C-nya sendiri, ini ada 3, karena dia di dalam kurung ini kan, ada 3. Sedangkan di sini C-nya cuma 1. Kemudian untuk O di sini ada 3 ya, 3 terus dia dikurungin lagi 3, artinya 3 kali 3 gitu. 3 kali 3, belum lagi ditambah ini 1, 3 kali 3 tambah 1, 9 tambah 1, 10 gitu. Nah, terus di sini ada 3 tambah 2, 5. Nah, di sini 10, di sini 5 gitu. Kayak nggak sama gitu kan, nggak setara. Jadi kita harus setarain lebih dulu. Nah, gimana sih cara menyetarakannya? Aku biasanya pakai variabel gitu sih. Jadi untuk menyetarakannya kita harus nambahin koefisien gitu. Nah, di sini kan belum ada koefisiennya ya. Jadi aku misalin kalau di sini tuh A, misal A, terus di sini tuh aku kasih koefisiennya B. Sedangkan di sini C, dan di sini adalah D, kayak gitu. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, kalau jumlahnya itu kan harus sama ya, jumlah unsurnya antara yang kanan dan yang kiri. Kita misal ambil yang pertama itu Al gitu. Nah, Al ini di sini ada 2. Jangan lupa dikaliin sama koefisiennya yang ini. Jadi ada 2A gitu. Jadi Al yang di sebelah kiri itu ada 2A. Nah, ini C. Yang pun jelek banget tulisannya. Ini kenapa sih? Nah, ini C ya. Jelek banget. Nah, AL yang di sebelah kanan itu 1 kan, tapi dia karena ada koefisiennya C, jadi kita tulis C, dan harus sama gitu, di kiri dan di kanan. Jadi kita bisa tulis kalau 2A itu sama dengan C gitu, karena harus sama, syaratnya itu harus sama gitu. Bisa kita tulis kayak gini. Nah, terus kita hitung yang C. Kita hitung semuanya ya, semua unsur yang terdapat dalam reaksi ini gitu. Nah, untuk C sendiri itu kan ada 3. Kita kaliin juga sama koefisiennya. Jadi 3A. Kemudian untuk yang di kanan dia cuma 1, jadi ya udah D aja gitu. Dan 3A ini harus sama dengan D gitu. Jadi ada persamaan baru lagi untuk C, 3A sama dengan D. Nah, selesai C, kita bisa langsung lanjut ke O. Di sini O ada 3 kali 3 ini dalam kurung dikali jadinya 3 kali 3 9. 9
9, terus ini tuh kan karena dia 9 koefisiennya A, jadi 9A. Nah, di sini kan ada lagi 1, tapi dia ikut koefisiennya B, jadi 9A tambah B, bukan 10A gitu ya. Biasanya sering keliru juga kayak gitu, jadi 9A tambah B. Nah, terus untuk O di sini dia ada 3 nih, ada 3 kan dalam kurung, dikaliin C, jadi 3C, terus ini ada 2 kan ya, O-nya ini, ada 2. Jadi kali 2D. Terus kayak gini nih. Ini 9A dari sini. 3 kali 3 kaliin koefisien. Terus B-nya itu dari ini. Dia cuma 1, jadi ya udah tulis koefisiennya aja. Nah, itu harus sama dengan yang ada di kanan, ada di produk gitu. Yaitu 3C. O-nya 1, ini 3 kan, terus dikaliin C. 3C tambah 2D. Kayak gitu. Nah, AL udah, C udah, O sekarang H gitu. H itu di sini cuman ada di ini sama ini ya. Nah, H di sini 2, kita kaliin B jadi 2B. Terus di sini ada 3, jadi 3C. Nah, kayak gini, kita punya 4 persamaan. Nah, biasanya kalau udah semuanya kayak gini, aku bakal kayak kasih pemisalan gitu. Jadi, aku misalin kalau A-nya itu 1 gitu. Bilangan paling sederhana deh, 1 gitu. Terserah kalian mau misalin C-nya 1 atau A-nya 1 gitu. Tapi biasanya aku pakai A itu sama dengan 1 kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan A-nya 1 gitu kan, ini terserah ya, kalian bisa pakai 2, 3, terserah. Tapi karena aku kayak kalau kebanyakan kan bakal pusing juga ngitungnya, jadi mending pakai angka yang sederhana-sederhana, yang kecil-kecil aja gitu. Yang penting bulat gitu sih. Lanjut lagi, kalau A-nya itu 1, berarti kita bisa cari tahu C-nya gitu. Di mana C itu sama dengan 2A kan. Ya udah, berarti kalau gitu C-nya 2 kali 1, yaitu 2. Terus dari A kita juga bisa cari D ini kan, dari persamaan yang ini, kita masukin juga. D itu sama dengan 3A. Jadi, D itu sama dengan 3 kali 1, yaitu 3. Terus yang kurang apa? Yang kurang itu B ya, belum. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini atau ini gitu. Karena di sini sama-sama ada B-nya. Cuman kan kalau kita lihat nih ya, yang persamaan ketiga ini agak panjang dan ribet gitu. Jadi aku pakai persamaan yang bawah aja. Di mana 2B, kita tahu C-nya itu sama dengan 2 ya, sama dengan 2, dan 2B sama dengan 3C. Nah, C ini kita masukin, kita substitusiin aja ke sini, jadi 2B sama dengan 3 kali 2. Ini kita bisa coret, jadi B sama dengan 3, kayak gitu. Nah, kebetulan banget ini tuh kayak angkanya itu apa ya, angka bulat yang paling sederhana gitu loh. Kalau misalnya kalian nemunya itu kayak pecahan, misalnya B-nya ternyata 3/2 loh, terus gimana gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman kan kalau pecahan agak ribet gitu ya, jadi mendingan dibulatkan dengan dikali 2. Jadi kalau misal ini 3/2 deh, misal ini 3/2. Nah, itu kita kaliin aja semuanya dengan 2. Jadi ini dikali 2, ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Jadi kayak pecahannya itu kayak hilang kayak gitu. Biar nggak ribet gitu kan hitung pecahan. Atau kalau bilangannya itu bisa disederhanakan lagi gitu. Sama-sama kelipatan 2 atau sama-sama kelipatan 3. Nah, itu bisa kita bagi supaya lebih sederhana. Nah, terus jadi di sini kita bisa langsung substitusiin nilai-nilainya ke koefisien ya. Dan ditemukan persamaan reaksi yang setara itu kayak gini. Bisa kita cek nih, kita cek dulu ya. AL-nya 2. Nah, di sini ada 2 nih, kaliin dengan koefisiennya kan, ada 2, benar. Terus C di sini ada 3. C di sini ada 3 nih kan, kali koefisiennya, benar juga. Terus untuk O di sini 3 kali 3, 9. 9, terus ini ditambahin 3. 9 tambah 3, 12. 12 ya. Nah, di sebelah kanan, O-nya kan ada 3. Terus dikaliin dengan koefisiennya 2, jadinya 6 gitu. 6 ditambah, ini juga 2 kali 3, 6. 6 tambah 6, 12. Nah, berarti benar yang di kiri 12, yang di kanan 12. Untuk H-nya, ini ada 2 kali 3, 6. Dan ini mana? Ini juga hanya kaliin 3 terus kaliin koefisien 6. Nah, jadi reaksi yang setara adalah ini gitu. Ini adalah yang udah apa ya? Udah sama gitu jumlah-jumlah unsurnya kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ke materi yang
bakalan dibahas yang sebenarnya yaitu hukum dasar kimia. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang kurang paham sama yang aku jelasin barusan, boleh banget tanya. Aku lanjut aja ya. Atau nanti tanyanya di akhir aja kali ya. Nah, aku lanjut ke hukum dasar kimia. Di sini aku bakalan bahas 5 hukum dasar. Yaitu yang pertama ada hukum kekekalan massa. Yang kedua hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan ganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Gas deh langsung ke yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Nah, sesuai dengan judulnya nih, kekekalan massa, jadi massanya kekal gitu. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu massanya itu tetap gitu, nggak berubah. Contohnya, nah di sini reaksinya karbon dioksida ya. Aku punya C-nya 12, kemudian O-nya ada 32 gram, dan menghasilkan karbon dioksidanya 44 gram. Kita lihat massanya. Nah, kalau kita jumlah nih antara reaksi atau yang kiri dengan jumlah yang kanan, itu hasilnya bakalan sama gitu. 12 tambah 32 itu hasilnya bakalan 44, kayak gitu. Jadi, ya udah itu aja. Hukum kekekalan massa emang sesimpel itu. Cuman apa ya, massa yang di sebelah kiri sama dengan massa yang di sebelah kanan. Lanjut ke hukum berikutnya, yaitu hukum perbandingan tetap. Bunyinya, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Maksudnya gimana sih gitu? Ini aku kasih contoh langsung, di mana suatu zat yang direaksikan akan memiliki suatu perbandingan yang tetap. Kayak gini, kalau di ituin ya, kalau ditulisin dalam bentuk formulanya kayak gini. Jadi perbandingan massa antara unsur A dan unsur B itu bisa kita cari dengan ini. X ini menyatakan banyaknya jumlah unsur. Kalau di reaksi, terus massa atom bisa kita lihat biasanya di tabel periodik ada, atau kalau di soal biasanya juga udah diketahui gitu. Nih, langsung ke contohnya aja, sama ya, pakai contoh reaksi karbon dioksida. Nah, di sini aku punya karbonnya 12. Terus O-nya, nah, tadi untuk O2 itu kan aku pakai 32 ya. Nah, sekarang gimana nih kalau 36? Apakah hasilnya bakalan 48 sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi? Kayak gitu. Apakah dia akan menghasilkan CO2-nya 38? Jawabannya enggak ya. Kenapa kok enggak? Jadi, ini yang disebut hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan C dan O dalam senyawa karbon dioksida itu 3:8. Jadi, untuk 3 gram karbon itu bakal bereaksi dengan 8 gram oksigen, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini 12, maka di sini yang ikut bereaksi cuma 32. Aduh, jelek banget. Maaf ya, jelek banget. Jadi cuma 32 aja gitu, dan yang terbentuk ya jumlah reaksinya ini 12 tambah 32 yaitu 44 gitu. Cuma 44 aja. Kayak gitu. Nah, terus katanya kan massanya kekal gitu antara yang kiri dan kanan. Nah, terus ini gimana 4 gram sisanya? Nah, 4 gram sisanya itu dia tetap gitu dalam bentuk O2, nggak ikut bereaksi gitu. Dia jomblo gitu, nggak punya pasangan. Karena C-nya udah habis gitu, udah habis bereaksi dengan 32 yang lain, dan O-nya ini kayak sendirian, ya udah nggak ada yang mau pasangan sama gue kayak gitu. Jadi di sini bakal menghasilkan 44 karbon dioksida ditambah 4 oksigen yang tersisa nggak bereaksi itu tadi, kayak gitu. Nah, 3:8 ini dari mana sebenarnya kita bisa menemukan perbandingan ini, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat dari ini ya. Nah, untuk X dari kita kan pakai contoh yang karbon dioksida ini. Untuk X dari C, nah kita lihat ini nih. Ini kita lihat C-nya kan cuma ada 1. Ya udah berarti nilai X-nya ini 1 aja gitu. Makanya nggak aku tulis 1 aja gitu kan. Nah, untuk massa unsur C itu adalah 12. Lanjut ke oksigennya. Oksigen di sini ada 2 ya. Ini ada 2. Jadi Y-nya bernilai 2. Dan massa atom B-nya itu, massa atom O maksudnya, oksigen, itu adalah 16. Nah, ini kita bisa langsung hitung ke sini ya, pindah. Ting.
langsung hitung kayak gini, 12, ini sama-sama bagi 4, ya. Sama-sama bagi 4 sehingga ditemukan 3:8. Nah, untuk senyawa-senyawa lain, kayak misalnya CO3 atau karbon monoksida, CO, itu bakalan memiliki perbandingan yang berbeda gitu. Nggak 3:8 ya, meskipun penyusunnya sama, karbon dan oksigen. Tapi kan dia membentuk senyawa yang berbeda gitu. Jadi perbandingannya beda, nggak 3:8 lagi gitu. Kita bisa tentuin dari rumus ini juga kayak gitu. Karena jumlah O-nya kan berbeda ya, Y-nya. Kalau CO berarti O-nya cuma 1 gitu. Jadi di sini nggak bakalan 2. Nah, itu bakal kita bahas ke hukum dasar yang berikutnya nih. Yaitu hukum perbandingan berganda. Ada yang mau tanya nggak sih? Bisa on mic nggak? Aku nggak bisa lihat chat soalnya. Kalau mau tanya boleh. Lanjut dulu ya. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan massa dari salah satu unsur dalam setiap senyawa jumlahnya tetap. Jadi salah satu unsurnya itu jumlahnya tetap, maka massa unsur yang lain berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Misalnya kayak tadi tuh aku punya CO dan CO2. Nah, itu kan C-nya tetap ya, salah satu unsurnya tetap yaitu C. Kayak gitu. Ini contohnya kayak gini di sini nih. Nah, ini C-nya kan kayak tetap semua gitu kan, yang berbeda O-nya aja gitu. Kayak gitu. Nah, di sini kalau O-nya 2, kita tadi nemunya perbandingannya 3:8 ya. Nah, kalau O-nya cuma 1, itu 3:4 gitu. Karena di sini 2, di sini 1 gitu kan. Jadi kayak perbandingan gitu. Jadi kalau di sini 2, di sini 1, berarti untuk perbandingannya ini setengah kalinya 8, yaitu 4, kayak gitu. Nah, berlaku juga buat CO3. Kan O-nya 3, satunya aja 4. Berarti kalau O-nya 3, 12 gitu. Atau bisa kita sederhanain jadi 1:4 ini ya. 1:4 kayak gitu. Nah, ini semua tadi tuh nggak jauh-jauh dari rumus yang ini tadi loh. Nah, kalau misalnya CO kan O-nya cuma 1 ya, berarti ini ya udah dihapus aja duanya. Nggak ada dua-dua ini. Tinggal langsung sederhanain, sama-sama dibagi 4 gitu. Ini dibagi 4 jadi 3, ini dibagi 4 jadi 4 kayak gitu. Tadi gampangnya sih ya itu tadi, cuman lihat perbandingan O-nya aja. Kalau 2, 8, berarti kalau 1 perbandingannya yang sebelah kanan 4 kayak gitu. Kalau 3 berarti ya 12. Kayak gitu. Nah, terus ini ada hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro. Ini berhubungan sama apa ya? Sama itu sih, ya sama volume sesuai dengan judulnya. Yang pertama aku bakalan bahas hukum perbandingan volume. Ini ada syaratnya nih. Pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti suhu dan tekanannya harus sama untuk hukum perbandingan volume ini. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi akan sama dengan perbandingan koefisien gitu. Berarti perbandingan volume itu bakalan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ditulisin kayak gini, perbandingan koefisien gas A dan koefisien gas B itu bakalan sama dengan perbandingan volume antara gas A dan volume antara gas B. Misalnya, aku pakai contoh reaksinya H2O. Nah, di sini hidrogennya koefisiennya 2 kan? Di sini untuk oksigen koefisiennya 1. Dan untuk H2O-nya sendiri koefisiennya 2. Nah, jadi kalau kita misalkan punya 4 liter hidrogen, jadi kita butuh 2 liter lagi oksigen untuk membentuk H2O. Karena koefisiennya oksigen itu kan 1, sedangkan koefisiennya hidrogen itu 2. Jadi kayak perbandingannya gitu loh, 2:1. Kalau dia 1, kalau hidrogennya 2, berarti volumenya itu setengah kalinya, kayak gitu, setengah kali dari 4. Nah, sedangkan untuk hidrogen dan ini H2O sendiri, ya itu kan koefisiennya sama. Jadi kalau misalkan H2-nya itu 4 liter, maka H2O-nya juga 4 liter. Kalau misalkan H2-nya itu 16, berarti H2O-nya juga 16 gitu. Terus O-nya ada 8, setengah kalinya dari 16 kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita menggunakan hukum ini, kita harus pastiin dulu tuh kalau koefisiennya suatu reaksi ini udah setara gitu. Kita bisa menyetarakan kayak yang awal-awal tadi tuh, yang pakai pemisalan AB-AB itu.
Jadi harus dipastiin dulu setara. Kalau misalnya nggak setara, kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa lah pakai hukum perbandingan volume ini. Kayak gitu. Terus ini masih berhubungan juga, yaitu hipotesis Avogadro, yaitu bunyinya jika gas yang berbeda dengan tekanan dan suhu yang sama, tekanan dan suhu yang sama mempunyai volume yang sama. Jadi tekanan, suhu, dan volumenya sama. Maka gas-gas tersebut mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, kalau tadi itu adalah massa, kalau ini jumlah molekul gitu. Kayak gini, jadi perbandingan koefisiennya itu bakalan sama dengan jumlah perbandingan jumlah molekul gasnya. Sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi gitu kan. Kalau misalnya kita hidrogen punya 10 molekul, berarti oksigennya setengahnya gitu, 5 molekul. Terus H2O-nya 10 molekul. Jadi sama aja konsepnya kayak yang tadi, cuman ini berlakunya buat jumlah molekul. Nah, kita bisa simpulkan di sini kalau ternyata perbandingan koefisien ini berbanding kayak sama dengan perbandingan volumenya, terus sama dengan perbandingan jumlah partikel gasnya juga, kayak gitu. Ini volume ini yang tadi yang hukum perbandingan volume itu. Udah sih itu aja, hukumnya udah ada 5 kan ya? Mungkin ada yang mau ditanyain? Boleh, boleh. Ada yang mau tanya nggak? Bisa on mic. Bisa on mic nggak sih? Apa mau nanya, ntar Ya, PPT-nya di-share kan ya? PPT mungkin bakal di-share sih, bisa mungkin. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ini lanjut nih, udah pada paham. Keren sih, pinter-pinter banget. Udah pada ngambis kali ya, udah pada belajar semua. Lanjut aja ya ke konsep mol. Nah, ini tuh jumlah mol. Jadi mol ini kayak penting banget sih gitu kan, dia berhubungan sama banyak hal gitu di kimia. Berhubungan sama volume. Kalau di sini sih berhubungan sama volume, massa, molaritas, dan partikel. Ini yang bakal kita bahas kali ini gitu kan. Yang pertama hubungan mol dengan massa gitu. Hubungan mol dengan massa ya ini aja gitu. Untuk mencari mol kita bisa menggunakan rumus ini, massa dibagi massa molar, AR atau MR-nya kayak gitu. Oh ya, sebelumnya mol itu apa sih gitu kan, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, aku lupa bahas molnya itu apa. Jadi mol itu kayak satuan gitu, sama aja. Jadi kalau misalkan di suatu ukuran panjang itu kan ada sentimeter, ada kilometer. Nah, kalau di sini mol itu berfungsi sebagai satuan untuk jumlah partikel kayak gitu. Jadi sama aja kayak sentimeter, kilometer kayak gitu sih. Nah, untuk mencari mol itu tadi kita bisa gunakan massa dalam satuan gram dibagi dengan massa molarnya. Nah, massa molar atau AR itu apa? AR itu adalah perbandingan massa satu atom dengan massa satu atom standar, di mana massa satu atom standar itu udah ditentuin ya. Udah ditentuin yaitu C12, di mana massanya 12 SMA. Nah, di bumi ini kan kayak banyak banget isotop dan isoton gitu loh. Jadi kayak C itu nggak tetap gitu, ada banyak banget isotop dan isoton, dan untuk menentukan rata-rata dari massa molarnya itu, kita bisa gunain rumus ini, persentase kelimpahan dari A1 kali AR1 ditambah persentase kelimpahan A2 kali AR2 per 100%. Ini sebenarnya 100% bisa dicoret sih, soalnya hasilnya juga 1 juga kan gitu. Nah, ini gimana sih maksudnya gitu kan? Nah, ini aku kasih contoh soal aja, misalnya di bumi ini ada Cl 35 gitu, AR-nya itu 35, dan kelimpahannya di bumi ini ada 75% gitu. Dan sisanya yang 25% itu Cl itu punya itu massa molarnya itu 37. Nah, untuk mencari rata-ratanya kita bisa langsung substitusiin ke sini kayak gitu. Jadi kayak gini. Ini masukin 75% ya, 75% kelimpahannya. Terus AR-nya sendiri ada 35. Nah, ditambah dengan 25% ditambah ditambah 25% dikali 37. Ini 100% hasilnya juga 1 kayak gitu kan. Ini bisa kita langsung hitung. Kalau dihitung hasilnya bakal ketemu
gitu, dan kayak yang sering digunakan itu yang rata-ratanya gitu, kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya ini gampang banget ya, tapi aku mau kasih contoh, salah satu contoh soal simple banget, yang simple, yaitu Nana itu punya 27 gram natrium gitu. Jadi berapa mol sih sebenarnya natrium yang dimiliki oleh Nana kayak gitu. Nah, kita tinggal masukin aja, sebenarnya ini simple banget. Masanya kita punya 27 tuh, masukin ke massa dibagi dengan AR. AR-nya adalah 14 kayak gitu. Jadi kita bisa sama-sama bagi 7, ini 3 kan, terus ini 2 kayak gitu. Jadi 3/2 sama dengan 1,5. Sebelumnya aku mau bilang lupa. Kalau MR ini adalah jumlah dari AR gitu kan. Kalau AR biasanya untuk AR-nya natrium itu 14 kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya MR itu kayak untuk sebuah molekul gitu loh, kayak H2O gitu kan. Hanya itu AR-nya H itu ditambah dengan AR-nya O kayak gitu. Jadi kayak keseluruhan gitu. Kalau AR itu kayak cuman satuan-satuan unsur, biasanya kayak gitu. Terus kita lanjut ke hubungan mol dengan volume. Nah, ini sama sih, simple banget Mas Ian. Jadi hubungan mol dengan volume itu kita bisa cari dengan molaritas. Jadi molaritas itu sama, dia juga satuan juga yang apa ya, menyatakan ada berapa mol sih dalam 1 liter larutan itu kayak gitu. Misalnya ada 0,3 molar gitu. Nah, molaritas ini biasanya lambangnya kayak gini ya, ditulis M besar gitu, bacanya molar gitu. 0,3 molar NaCl itu artinya ada 0,3 mol NaCl dalam 1 liter larutan NaCl itu sendiri. Jadi dalam larutan itu ada, dalam 1 liter larutan itu ada 0,3 mol NaCl kayak gitu. Terus ada hubungan selanjutnya, yaitu hubungan mol dengan partikel. Nah, jadi partikel itu kan kecil banget ya. Kalau kita misalnya menghirup udara gitu, ada berapa sih sebenarnya oksigen yang terhirup? Nah, itu jutaan, miliaran banget gitu kan. Kayak kalau misalnya ditanya, kamu menghirup berapa partikel oksigen gitu kan kayak susah ngomongnya, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, panjang banget gitu kan. Nah, makanya ada yang namanya satuan mol ini. Jadi biar lebih gampang gitu, biar lebih efisien juga pengucapannya gitu kan. Jadi 1 mol itu ditetapkan itu sama dengan Dia mau tanya. Lanjut ya. Jadi 1 mol itu ditetapkan sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini namanya tetapan Avogadro. Kayak udah ditetapkan kalau 1 mol itu ada sekian partikel kayak gitu. Jadi kalau misalnya doi, nah doi ini menghirup 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel O2 gitu. Terus kayak susah banget ngomongnya, panjang banget. Kita jadiin mol aja sih gitu. Berapa sih sebenarnya 3,01 kali 10 pangkat 2 partikel ini berapa mol? Itu ini jumlah partikel ya. Jumlah partikelnya sama dengan ini mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau misalnya untuk mencari berapa jumlah partikel, kita bisa langsung kaliin gitu. Misalnya kita punya 4 mol, ya udah berarti 4 kali 6 kali 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa kayak gitu. Nah, kalau misalnya si doi ini punyanya sekian gitu kan, kita tinggal substitusin aja, oh dia punya jumlah partikelnya sekian gitu. Terus molnya nggak tahu karena molnya yang kita cari gitu kan. Ini yang kita cari. Terus ini udah tetapannya Avogadro, dan ini langsung kita bagiin aja, pindah ruas ya, jadi kayak ke bawah gini. Nah, dibagi, nah ketemu deh kalau N-nya atau molnya itu adalah 0,5. Jadi si doi ini menghirup 0,5 mol oksigen kayak gitu. Bandingin deh kalau kalian ngomong si doi menghirup 0,5 mol oksigen dengan si doi menghirup 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Kayak ribet banget gitu nggak sih? Mendingan kita ngomongnya pakai mol aja gitu, lebih gampang, lebih simple kayak gitu. Nah, ini ada hubungan mol dengan gas.
yaitu volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada keadaan suhu dan tekanan tertentu. Jadi ada apa ya? Ada tekanan dan suhu tertentu. Nah, pakai rumus PV-nRT ini. P ini apa? P ini tekanan ya, tekanan satuannya ATM gitu. ATM, satuannya ATM. Berat banget tulisanku, guys. Terus volume satuannya ya liter ya, seperti yang digunakan. N ini menyatakan mol, sedangkan R ini juga tetapan yang nilainya itu 0, berapa nih? 0, aduh jelek banget. 0,82. Nah, tetapan. Jadi R ini nilainya tetap selalu 0,082 kayak gitu. Nah, untuk T ini adalah menunjukkan suhu, di mana suhunya itu satuannya Kelvin gitu. Jadi kalau di soal-soal misalnya diketahuinya itu Celsius gitu. Nah, kita harus ubah dulu ke Kelvin gitu. Harus diubah dulu. Nah, di sini ada dua keadaan, ada dua situasi yang sering digunain gitu kan. Yang pertama itu ada STP, Standard Temperature and Pressure, di mana di situ tuh di situasi ini gitu kan, itu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm gitu. Jadi untuk mencari untuk mencari volumenya misalnya kita cuma butuh molnya aja, atau kalau mau mencari N-nya kita butuh volumenya aja gitu, karena udah diketahui suhu dan tekanannya. N-nya juga udah diketahui kan, kayak udah tetap gitu nilainya. Nah, yang situasi kedua ada RTP, yaitu Room Temperature and Pressure. Nah, kita kayak sering banget gitu nggak sih kayak dengar kayak suhu ruangan gitu kan. Nah, artinya itu apa sih sebenarnya? Suhu ruangan itu suhunya itu 25 derajat Celcius dengan tekanan yang sama yaitu 1 atm. Nah, untuk mempermudah, kalau misalnya di soal itu kayak berapa volume sih dalam keadaan STP, nah biar mudah dan nggak ngitung-ngitung gitu kan, kayak nggak ngitung ribet-ribet 0,082 kali 273 kayak gitu kan, kayak susah gitu ya kalau nggak boleh pakai kalkulator. Nah, kita biasanya langsung ngitung gini aja, kalau STP ya udah dihitung, T-nya 1 dimasukin, terus R-nya udah tetapan segini. T-nya 273. Ini udah dalam bentuk Kelvin gitu kan, udah diubah karena dia temperature-nya 0 kayak gitu. Nah, sehingga untuk mencari volume gitu kita bisa gunain mol kali 22,4 gitu. Ini hasil dari perkalian ini kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya diketahui soal dalam situasi STP, kita nggak usah ngitung-ngitung lagi sih 0,082 kali 273, langsung aja gunain 22,4. Nah, kita lakukan hal yang sama juga dengan yang RTP. Tapi bedanya suhunya ditambah 25 gitu, karena dia RTP gitu. Nah, ini didapatkannya kalau volume itu sama dengan N kali 24. Nah, aku kasih contoh nih. Di sini Zenoli itu punya 1,4 gram gas natrium. Terus berapa sih volume gas natrium itu dalam keadaan RTP gitu kan. Kita cari volumenya gitu kan. Nah, untuk mencari volume, kan dia RTP ya. RTP kita bisa pakai N kali 24 tadi nih. Yang ini nih. Nah, ini RTP, ini yang ini. Gitu. Nah, jadi kita kan cari volume. Nah, kita bisa langsung cari molnya aja gitu. Sebenarnya Zenoli ini punya berapa mol natrium, kayak gitu. Kita bisa gunain rumus yang tadi, hubungan mol dengan massa, di mana untuk mencari mol itu bisa digunain rumus massa dibagi AR atau MR. Nah, AR-nya itu kan 1,4 gram, AR-nya massanya itu 1,4 gram ya. Nah, terus untuk AR-nya itu 14. Kita bisa langsung substitusiin, di mana 1,4 dibagi 14 itu 0,1. Nah, kita tahu nih molnya 0,1. Kita langsung masukin ke sini. Indading ke sini ternyata. Jadi 0,1 kali 24 itu 2,4. Oh, jadi ternyata si Zenoli itu punya 2,4 liter gas natrium kayak gitu. Nah, ini mungkin ada itu sih,
ada soal buat teman-teman bisa kerjain. Kak, izin lagi. Ya, Di pembahasan slide sebelumnya, itu gas nitrogennya pakai N2 atau pakai N doang? yang mana? Kalau N2 kan MR-nya 28. Oh, iya. Ini pakai N aja gitu, N1 doang. Gini aja. Gitu. Makanya Tapi- dia akhirnya iya, kenapa? Itu gas Halo? dua, bukan? Kalau gas natrium si Halo, simbolnya N. ini suaranya Boy yang nyandut-nyandut atau emang aku ya? Halo, Boy. Kalau misalnya, yaudah deh, kalau kita coba aja 2 ya. Kalau N2, kalau misalnya di Ya, N2, jadi gimana? ya, jadi N2 ya misalnya. Berarti AR-nya itu kita pakai MR ya. MR-nya itu sama dengan 2 kali AR, yaitu 28 gitu kan. Karena N-nya ada 2 gitu. Jadi ya udah 28. Sehingga di sini molnya itu nggak 0,1 lagi, tapi 1,4 dibagi 28. Berapa tuh? 0,05 ya? 0,05. Nah, ini mol. Molnya yang dipunyai dari N2. Nah, ini bisa kita langsung masukin juga ke sini, sehingga volumenya itu 0,05 kali 24, yaitu berapa? 24. Ya ampun, kayak bebek banget. Yaitu 1,2 ya, benar ya? 1,2 ya? Gitu. Gitu, Boy ya? Maaf, Kak. Ya, kenapa? Itu Hmm? simbolnya, izin tanya lagi. Halo? Boy? Kamu masih di sana, Boy? Boy, jangan menghilang. Ya, Kak. Iya, gimana? Itu gas natrium simbolnya N atau N? Oh, kamu tanya itunya, simbolnya gitu kan ya? Kamu tanya simbolnya Iya. itu N apa N2 gitu. Nah, kalau di sini sih aku pakai N aja gitu ya. Kalau gas natrium sendiri mungkin N2. N2 kali ya? Gini, natrium itu sebenarnya natrium itu Iya. 23 kalau gas nitrogen baru N2 ya. Iya, N2 gitu. Jadi sorry ya guys, aku salah. Jadi N2 gitu ya. Kayak gitu. Boy, udah bisa menjawab. Jadi gas natrium N2 gitu. Aku kurang teliti natriumnya. Tapi Iya. natrium itu logam bukan sih, Kak? Kak, maaf, mungkin natrium itu kan Na, nah itu N. Iya, N itu nitrogen. Jadi Aku lurusin aja ya. Itu tuh soalnya itu harusnya gas nitrogen. Jadi nanti biar MR kita masukin 28. Apa next aja ya Yun soal lain? Oke, paham, Kak. Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Paham nggak, Boy? Boy udah paham nggak sih? Jadi ini Udah. gas nitrogen ya, sebenarnya N2 gitu. Aku salah. Ya, Salah udah. itunya. Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya dia Na, AR-nya juga bakal beda gitu kan, karena setiap unsur juga punya air yang beda-beda gitu. Paham ya? Clear belum? Udah clear ya? Aku lanjutin ya. Oke. Oke, Boy. Nah, ini nih, ada soal. Boleh banget dikerjain. Berapa menit nih? 1 menit cukup nggak sih? Udah pada jago. Aku kasih waktu berapa menit ya? 3 menit? Yun langsung soal kuis aja yuk. Oh, mau langsung ke soal quiz? Iya.
Ini nanti kalau kalian dapat PPT bisa lihat pembahasannya. Iya, benar. Oh, langsung kamu ya yang share screen ya, Sya? Oh, enggak. Kita tayangin dulu yang rumus molekul. Oh, iya, benar. Kalian jadi bisa lihat dulu. Oke, jadi sekarang sama aku ya. Jadi sekarang kita belajar tentang rumus molekul dan rumus empiris, maaf tipe. Jadi rumus molekul itu sama empiris itu kalau definisinya sederhana, cuman kadang di soal itu dia dibuat jadi lebih ribet. Next. Yun. Oke, jadi rumus molekul dari suatu senyawa itu menunjukkan jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur senyawa tersebut. Sedangkan rumus empiris itu menunjukkan perbandingan jumlah atomnya. Itu maksudnya gimana sih? Next. Yun. Lanjut, Yun. Oke, bentar. Ini Oh ya, lagi nge-lag ya. nge-lag ya, Bentar. benar. Oke, jadi kita ambil contoh benzena. Benzena itu rumus molekulnya C6H6. Rumus molekul itu rumus yang sebenarnya emang benzena itu C6H6. Tapi kalau ditanya rumus empirisnya, itu tuh harus versi yang lebih sederhananya. C6 sama H6 itu perbandingannya kan 6:6. Itu kalau disederhanain, kita sama-sama bagi 6 sama dengan 1:1. Jadi rumus empirisnya itu adalah CH. Rumus empiris dari benzena itu CH. Nah, ini bisa ditulis juga kalau rumus molekul itu sebenarnya rumus empiris yang dikalikan N. N itu bisa 1, 2, 3, atau bahkan seterusnya. Oke, langsung. Nah, ini salah satu contoh soalnya ya. Suatu senyawa itu memiliki Mr 46 gram per mol, mengandung massa itu sedemikian rupa ya, persentasenya perbandingannya itu adalah 52,14% dari atom C, 13,03 dari H, 34,75 dari O. Sekarang kita mau menentukan rumus molekul dari senyawa tersebut. Next. Oke. Jadi rumus molekul itu bisa diketahui dari perbandingan mol, di mana perbandingan mol itu sama perbandingan atom tadi. Nah, mol itu kan tadi kalian udah belajar, mol itu massa dibagi Mr. Nah, kenapa sih persentasenya boleh langsung dianggap massanya, Kak? Itu tuh boleh, karena total persentase itu kan 100%. Jadi kita anggap itu tuh ada 100 gram senyawa tersebut. Jadi kalau 100 gram, dia terdistribusi itu C-nya itu 52,14 gram, dibagi MRC itu 12, terus habis itu jadinya molnya C itu 4,34. Sedangkan mol H itu ada 13,03 sesuai persennya, dibagi dengan AR-nya 1, jadi 13,03. Habis itu ada O yang 34,75%, dibagi 16. Nah, itu kan ternyata angkanya jelek-jelek semua. Nah, pasti kan bingung kan baginya tuh gimana sih? Nah, kalian bagi sama pakai yang paling kecil. Nah, jadi kalian bagi sama 2,17. 2,17, 4,34 dibagi 2,17 itu 2. Habis itu 13,03 dibagi 2,17 itu 6. Habis itu 2,17 dibagi 2,17 itu 1. Jadi perbandingannya C2O. Belum, karena yang perbandingan tadi itu adalah rumus empiris. Jadi yang kalian baru temuin itu adalah C2H6O. Lalu rumus molekulnya itu adalah C2H6O dikalikan dengan sesuatu yang disebut N. Nah, gimana cara nentuin rumus molekulnya? Itu bisa diketahui dari MR-nya. Lanjut.
Oke, dari MR itu kita punya MR itu kan 46. Nah, 46 itu sama dengan rumus empiris itu totalnya itu ada 2 kali C, ada 6 kali H, tambah 1 kali O, dikalikan N. 2 kali C itu 2 kali 12, ditambah 6 kali 1, tambah 1 kali 16. Itu totalnya adalah 46. Nah, ternyata di kiri MR totalnya itu 46. Rumus empirisnya itu MR-nya juga 46. Jadi N-nya itu kan 1. Berarti di sini kasusnya rumus empirisnya itu sama dengan rumus molekulnya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain enggak? Aman? Aman? Oke ya. Lanjut, Yun. Oke, aman. Belum ya, belum selesai. Jadi ini aku bakalan screen sharing. Kita kuis aja ya. Kita kuis, wait ya. Kalian bisa buka Kahoot ya, siapin Kahoot.
Wah, siapa nih Dudu-Dudu nih? Keren banget. Bentar ya waktunya, ini kayak yang pertama 2 menit. Sorry, bentar ya, bentar. Menantang banget ya waktunya. Cuman berapa detik tadi. Tapi keren sih tadi ada yang udah jawab beberapa. Yun, coba bahas soal yang tadi aja deh, Yun. Yang mana nih? Dari aku setting waktunya. Oke, Yang stop ya. Oke. Ya, kita bahas yang ini ya. Oke. Jadi, di sini kan ada 3 CaO ditambah ini kan ada suatu reaksi nih, 3 CaO tambah 2 AIF3 bakal menjadi molekul-molekul kayak gini. Nah, di sini tuh diketahui kalau CaO ini ada 16,8 gram. Nah, MR-nya 56. Nah, MR ini dari mana? MR itu dari ARCA-nya ditambah ARO-nya, kayak gitu. Nah, terus direaksikan dengan 8,4 gram AIF3. MR-nya 84.
Yang ditanyakan adalah massa AI2O, yang ditanyakan massa ini nih produknya yang dihasilkan. Nah, jadi di sini kan kita udah punya massanya ini ya, CaO. Terus udah punya MR-nya juga. Kalau kita punya massa, punya MR, kita bisa langsung gas cari molnya kayak gitu. Di mana mol itu adalah massa bagi MR. Massanya 16,8 dibagi 56 yaitu 0,3 mol. Ini mol. Ih, berat banget. Terus diketahui lagi ada 8,4 gram AIF3, di mana MR-nya 84. Kita cari juga nih, berapa sih molnya AIF3? 8,4 bagi 84. Gampang banget ya, tinggal 0,1. Nah, yang ditanyakan massa AI2O3. Nah, di sini aku bakal, kita tulis dulu reaksinya, kayak gitu kan. Dan juga molnya yang diketahui di bawah molekulnya. Kita punya CaO itu 0,3 mol dan AF3 0,1 mol. Nah, di sini sebelum melakukan satu reaksi, kita nih kita harus tahu dulu mana sih molekul yang habis duluan, 3 CaO atau 2 AIF dulu yang habis duluan, kayak gitu. Kayak tadi yang apa tuh, di reaksi karbon dioksida itu tadi gitu kan, kayak oh ternyata C-nya habis duluan gitu, sedangkan yang bersisa adalah O kayak gitu. Nah, kita harus cari juga mana sih molekul yang habis duluan bereaksi kayak gitu. Nah, di sini caranya mol yang diketahui ini dibagi dengan masing-masing koefisiennya. Jadi kalau misalkan ini untuk AIF3 0,1 bagi 2 yaitu 0,05 ya. 0,05. Sedangkan ini 0,3 dibagi koefisiennya sendiri 3, jadi 0,1. Nah, 0,1. Nah, di antara 0,1 dan 0,05 ini mana sih yang habis duluan gitu kan? Pasti yang lebih sedikit kan kayak gitu. Pasti yang lebih sedikit yang habis duluan kayak gitu. Nah, karena yang lebih sedikit adalah yang ini, kita kalikan 0,05 ini dengan seluruh koefisien dari molekul yang ada. Kayak gitu. Jadi 0,05 kali 3 itu 0,15, lalu bawahnya 0,05 kali 2 itu 0,1 gitu kan. Taruh bawahnya, begitu juga dengan yang ini gitu. Nah, terus kita langsung reaksiin deh gitu. Kalau di sini kan ditambah gitu ya. Ditambah dan dia dikurang ini dikurang. Sorry. Yang ini yang ditambah gitu. Kenapa dia berkurang ya? Karena dia bereaksi menghasilkan ini gitu. Jadi ini yang bertambah. Dia berkurang karena dia kayak membentuk satu reaksi gitu kan, membentuk produknya kayak gitu. Nah, di sini dikurang jadi 0,15, di sini 0,1 habis ya. Dia habis bereaksi, terus dia turun 0,15, 0,05. Nah, kita tahu nih ternyata dihasilkan AI2O3-nya itu 0,05 mol. Kayak gitu, 0,05 mol. Nah, kita udah tahu molnya, udah tahu MR-nya. Yang dicari adalah massa. Bisa langsung kita sikat nih, cari berapa sih massanya gitu, menggunakan formula yang sama kayak ini. Mol sama dengan massa bagi MR. Nah, kita tahu molnya, kita tahu massa molar atau MR-nya. Jadi massa itu dikali silang ke sini aja, mol kali MR gitu ya. Molnya 0,05 ini dikalikan dengan MR-nya 102. Sehingga ditemukan 5,1 gram. Yeay. Jadi 5,1 gram itu tadi jawabannya apa? Yang opsi kelima. Kayak gitu. Gitu ya. Ada yang bingung nggak nih? Ada yang bingung dari pembahasan ini? Ada yang mau ditanyakan? Boy nggak mau nanya lagi, Boy? Kanisha udah belum? Paham, Mbak? Udah. Oh iya, Oke. Oh, itu ada yang nanya. iya ada yang mau nanya. Di chat ya, di chat. Emang aku bisa buka chat ya? Yang aku bacain. Kayak oh 0,15 ya. kali sama 0,05 itu dapat dari mana? Taruh kasur dulu.
Jadi 0 ini ya, kamu tanya yang ini ya. Nah, itu tuh dikaliin dengan koefisiennya ini ya. Jadi kan dia yang habis bereaksi dulu kan 0,05 gitu kan. Terus aku bilang dikaliin setiap koefisiennya kayak gitu. Kalau ini dikaliin 3, 0,15. Ini dikaliin 2, 0,1, 0,05 dikaliin juga dengan yang di kanan gitu. Jadi dikalinya nggak sama yang tereaksinya aja, tapi sama produknya juga gitu ya. Dikaliin ini 3 jadi 0,15 dan ini kan cuma 1 gitu kan. Jadi ya udah 0,05 aja kayak gitu. Jadi kayak itu loh hukum perbandingan massa, ngerti nggak sih? Yang tadi perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan massa gitu. Jadi kalau di sini dia 0,1, di sini kalau 3 berarti dia 0,15 kayak gitu. Hukum perbandingan massa yang tadi. Siapa tadi yang tanya? Abdur ya namanya. Paham nggak? Kau mau tanya, Iya, boleh. itu yang 0,05 yang dari 2AIF3 itu dari mana, Kak? Yang mana? Yang 0,05 yang itu loh. Oh, yang ini. Yang ini nih, yang di atasnya ini. Nah, itu tuh kan kita tahu AIF3 itu kan 0,1 mol gitu kan. Nah, untuk mencari apa ya? Mana sih yang habis lebih dulu gitu kan? Mana sih yang habis lebih dulu? Nah, itu kita bagi dengan masing-masing koefisiennya gitu. Kayak gitu. Jadi 0,1 bagi 2 itu kan 0,05 kayak gitu. Dan 0,05. Terus yang ini 0,3 kan CaO itu punya molnya 0,3. Koefisiennya 3 jadi 0,1. Nah, di antara 0,1 dan 0,05 kalau misalkan kita campurin jadi satu nih. Atau misalkan kita punya apa ya? Punya coklat 0,1 sama 0,05 kita makan bareng, pasti yang lebih habis kan yang 0,05 dulu, kayak gitu. Jadi, yang ini yang dipakai gitu, karena dia habis lebih dulu, kayak gitu. Jadi ini tuh didapat dari molnya dibagi dengan koefisiennya, kayak gitu. Makasih, Kak. Oke, Via. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum ke kuis nih, soal kuisnya lebih wow-wow. Yuk, boleh yuk. Aku mulai ya kuisnya ya. Oke, oke. Aku mulai ya. Bentar ya. Aku screen. Oke. Yuk, semangat. Ayo, ada lagi? Yuk, ada lagi nggak sih? Cuman 24 nih, sisanya kemana nih? Aku tunggu ya, lagi semenit. Bisa. Ayo. Ayo, ada lagi? Langsung aku mulai ya. Ayo ya. Boleh. Yuk, nggak ada lagi nih. Start. Ding. Keren banget nih, baru berapa detik udah bisa jawab. Iya, gitu. Keren banget, gila.
semangat yang lainnya yuk. Wow, banyak ya. Ya, hebat. Gitu ya. Keren, keren, keren. Oke, RSKI. Keren, guys. Oke, aduh, ternyata banyak yang keliru. Siapakah? Oke, Wah, Anis. ayo RSKI, So Salim. keren. Lanjut ya. Siapa nih? AA juga nih. Semangat yuk. Nih, siapa nih udah jawab satu nih? Baru berapa detik? Keren, keren.
Yuk, bisa yuk, kurang dikit lagi nih. Semangat. Fighting, fighting. Oke, wow, bener ya. Kalau kalian bisa nemuin tipsnya, triknya ya. Oke. Wow, Siapa nih? Anis. Wah, Anis nih. lanjut Nah, ya. ini Anis nih. Last nih, last. Bagi dua orang. Ayo. Oke. Yeay. Banyak yang bingung. Nih, kenapa nih? Banyak yang bingung nih. Oke ya. Siapa nih Jadi pemenangnya nih? kayak Anis deh. Oh, Zaza. Beda lagi Zaza, Anis. Bukan, itu juara 3-nya Zaza, juara 2-nya Anis. Wah, Anis. Keren nih Anis nih. Alright, congrats guys. Keren banget. Nah, juga. Ini ada runner up. Oke, jadi langsung aja ya ke pembahasannya. Dengeran nggak suara aku? Denger kok, Kak. Dengar. Dengar. Nisha. Mana nih Kanisha nih? Halo Kanisha. Lagi nge-lag ya? Iya nih.
Gimana nih Kanisha nih? Ntar ya. Maaf ya koneksiku. Dari Yun aja deh, presentasi Yun. Dari presentasi kamu aja. Oke, bentar. Ini presentasi bahas yang terakhir ya. Iya, iya. Oke, bentar ya. Aku hubungin dulu nih. Oke, bentar. Hmm, bentar ya. Mana tadi filenya? Maaf ya koneksinya sepertinya. Oh ya, barangkali ada yang punya soal kimia, terus mau nanya bisa ya, bisa kalian chat di sini atau langsung ngomong, boleh kok. Iya, nomor terakhirnya bakal dibahas sama Kak Yuniar ya. Tunggu. Halo Kanisha, aduh sorry banget ya guys. Ini udah itu belum? Sya, kamu udah mau share screen lagi? Apa aku lagi yang share screen? Kamu. Mau bahas soal topik soalnya. Oke. Sorry ya guys, tadi ganti device. Bentar ya. Udah kelihatan belum sih? Udah. Udah, oke.
Langsung bahas aja ya. Tadi ini soal yang nomor berapa sih ini, Kak? Bukan ini. Yang ketiga. Ini soal yang ketiga ya? Ini benar? Iya, soal yang ketiga. Oke. Jadi di sini aku nulis rumus itunya dulu ya. Reaksi kimianya dulu. Nah, selain reaksi kimianya itu, jadi kan diketahui struktur kimia organik ya. Nah, kita kan nggak tahu gitu kan rumusnya berapa. Jadi aku misalin gitu, X, Y, dan Z. Nah, terus dia itu dibakar. Nah, ini kalau dibakar berarti itu dia itu ditambah O2 ya, teman-teman. Nah, terus dia menghasilkan karbon dioksida dan H2O kayak gitu. Nah, ini kan kita misalin X, Y, Z-nya, gitu kan? Nah, di sini kita disuruh cari struktur kimianya. Jadi kita disuruh cari X, Y, Z-nya itu ada berapa sih sebenarnya jumlahnya kayak gitu. Nah, terus yang diketahui lagi itu adalah ini. Ada 15 ini menghasilkan 2,2 gram karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya kita tahu kalau karbon dioksidanya itu menghasilkan 2,2 gram gitu kan. Nah, terus kita cari molnya nih. Karena di sini kan udah diketahui AR-nya ya. Kita bisa cari MR. MR itu adalah jumlah dari AR setiap unsurnya gitu. Kalau CO2 berarti AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya O gitu. Berarti 12 ditambah 2 kali 16 itu 12 tambah 32 ya. Jadi 44. Nah, masanya 2,2, MR-nya 44. Jadi molnya ketemunya 0,05 mol kayak gitu. Nah, terus yang diketahui lagi ternyata reaksi ini menghasilkan 0,9 gram air kayak gitu. 0,9 gram air. Kita juga cari lagi nih molnya berapa. Sebelumnya MR-nya itu kan H2O, air kan H2O ya. Berarti H kali 2 yaitu 2 ditambah O 16, 2 tambah 16 itu 18. Jadi MR-nya 18 kayak gitu, teman-teman. Terus gas aja langsung kita bagiin, ketemu 0,05. Nah, ternyata di sini reaksi ini menghasilkan jumlah mol antara H2O dan karbon dioksida yang sama gitu. Nah, dia ini sama gitu kan. Jadi kalau dia menghasilkan jumlah mol yang sama, kita kan dia udah belajar ya kayak perbandingan hukum perbandingan tetap ya kah itu. Jadi kalau misalnya perbandingan koefisien itu 1:1 gitu kan, berarti jumlah mol atau jumlah partikel molekul atau jumlah volumenya itu bakalan sama gitu, perbandingannya 1:1 kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini dihasilkan 0,05 mol masing-masing karbon dioksida dan H2O itu, berarti koefisiennya jelas sama dong, berarti 1:1 gitu. Kita anggap aja paling sederhananya itu 1:1 gitu kan. Sederhananya kita pakai 1:1 aja. Gitu. Nah, karena dia itu 1 dan dia 1 gitu kan, terus kita juga udah tahu, kita untuk menghitung satu reaksi gitu, harus tara jumlah unsur antara yang kanan dan yang kiri gitu. Jadi jumlah unsur C yang di kiri itu harus sama dengan jumlah unsur C yang di kanan kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya C yang di kanan ini kan cuma ada 1 ya. Itu kan cuma ada 1, berarti X-nya itu sama dengan 1 gitu. Karena harus sama kayak gitu. Terus hanya juga tuh, hanya di kanan cuma ada 2, berarti di kiri juga harus ada 2 juga. Jadi nilai Y itu sama dengan 2. Nilai Y yaitu harus ya benar. Nilai Y-nya harus sama dengan 2. Nah, untuk nilai Z nih. Nilai Z di sini di kiri O-nya itu ada CO2 kan, berarti O-nya 2. Terus H2O, O-nya itu 1. Jadi jumlah O-nya yang di kanan ada 3. Sedangkan yang di kiri itu ada 2 tambah Z. Jadi Z-nya sama dengan 1 gitu. 3 kurangi 2. Kayak gitu. Jadi kita nemu X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 1. Tapi ini masih berupa
bukan rumus molekul yang asli gitu, bukan rumus organik tersebut, belum tentu gitu, karena dia masih berupa rumus empiris gitu kan. Soalnya tadi kita koefisiennya pakai yang paling sederhana kayak gitu. Jadi ini masih berupa rumus empiris. Nah, untuk mencari rumus molekulnya, kita bisa gunakan MR yang diketahui nih. Di sini percobaan lain memperlihatkan bahwa 0,5 mol zat tersebut mempunyai massa 90. Jadi kita tahu mol, kita tahu masanya, kita bisa langsung sikat cari MR-nya. Yaitu MR-nya 90 bagi 0,5 ya. Jadi MR-nya 180. Oh, kita tahu nih MR-nya 180. Kita bisa langsung gunain rumus empiris dan rumus molekul tadi, di mana rumus molekul sama dengan rumus empiris kali N kayak gitu. Nah, di sini MrCH2O, ini ada itu ya, ada azan bentar nih. Bentar ya, tunggu azan bentar.